Iya. Indonesia. Yalah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Eh, Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPW Akper Riau, Bapak Dedi Syuhada. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua DPD Akpai se-Provinsi Riau, yang sama-sama saya hormati juga kawan-kawan semua pengurus DPW dan DPD Akpai Provinsi Riau. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan rahmat yang melimpah, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat mengikuti Zoom yang akan kita lalui nanti untuk dalam rangka persiapan Muswil yang insya Allah akan dilaksanakan di Siak nanti. Berselawat beriring salam kita sampaikan pula pada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan sama-sama membacakan Allahumma salli ala Allahumma sayyidina sholli Muhammad. ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita buka acara kita Zoom kita ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk pada pengarahan dan apa tadi ya, penyampaian dari OC dari Siak ya Kak ya. Iya. Nah, kita dengarkan dulu ada beberapa yang akan disampaikan oleh Kakak Nuryanis ya sebagai sekretaris 1. Kepada Kak Nuryanis dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur yang tak pernah henti kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia jua maka pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan tentunya untuk hadir bersama-sama di ruangan virtual untuk membicarakan persiapan muswil kita yang insya Allah akan kita laksanakan di Siak pada tanggal 22 sampai 24 September 2023. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepadanya kelak di yaumil akhir nanti kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPW Akpai Provinsi Riau Bapak Dedi Syuhada yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Ketua DPD Akpai dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, dan yang teristimewa seluruh Bapak Ibu yang bisa hadir di ruangan virtual pada malam hari ini yang akan sama-sama melihat dan mendengarkan rencana persiapan pelaksanaan muswil yang insya Allah kita laksanakan di bulan depan. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal karena alhamdulillah sampai saat ini ya, di masa periode pengurus DPW Akpai Riau masa bakti 2018-2023 semua DPD Akpai di Riau sudah terbentuk. Tinggal lagi kita saling berkoordinasi dan bersinergi untuk membuat program demi kemajuan seluruh guru GPAI yang berada di Provinsi Riau. Oleh sebab itu saya mohon izin untuk menyampaikan selayang pandang ya terhadap perjalanan dari pengurus DPW Akpai Provinsi Riau.
Ini ketuanya Bapak Dedi Syuhada. Mohon maaf belum lengkap fotonya karena belum ketemu. Ini saya Nuryanis. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ros tadi, saya menjabat sebagai sekretaris 1. Namun sejak tahun 2000 ya, dengan pindahnya atau beralih fungsinya Bu Sekretaris Umum kita Bu M Nazona kepada pengawas, maka saya yang selalu mendampingi Pak Dedi dalam berjalannya DPW Akpai Riau sampai saat ini. Kemudian ini Ibu Rita Ayu, mudah-mudahan bisa hadir pada malam hari ini. Kalau tidak, disilakan ditelepon Ibu Rita biar kita sama-sama melihat ya persiapan yang sudah dilaksanakan oleh panitia OC kita. Kemudian Pak Saharudin Ketua 1 yang sekarang juga beliau sedang berada di Siak ya, persiapan kegiatan untuk besok. Dan yang terakhir Sekretaris 3 ya, Bu Rosdiana yang tadi menjadi MC kita. Bapak Ibu, ini visi dari Akpai, ini adalah visi yang terbaru ya. Kalau seandainya kita lihat di internet, visinya berbeda dari yang sekarang ini. Ini kita dapatkan dari kegiatan kongres kemarin. Ternyata visi daripada Akpai itu adalah mewujudkan organisasi profesi mandiri dan menguatkan nilai Islam rahmatan lil alamin dalam praktek pendidikan Islam. Kemudian ini adalah misi daripada Akpai, ada berapa? Ada 5 di sini. Yang pertama, menguatkan Pancasila sebagai dasar negara dan karakter bangsa. Yang kedua, menguatkan organisasi guru PAI yang mandiri di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru PAI dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang keempat, mengembangkan praktik pendidikan agama Islam berbasis nilai rahmatan lil alamin secara nasional. Yang kelima, mengembangkan kerjasama peningkatan mutu pendidikan agama Islam. Ini makna logo daripada Akpai Bapak Ibu. Kita tahu ini adalah logo Akpai ya, Akpai kita. Ada gambar masjid ya, melambangkan spirit, landasan, etos kerja dan sistem nilai Akpai sebagai pusat ibadah pendidikan dan peradaban Islam. Kemudian gambar Indonesia ini ada peta ya, melalui gugusan pulau yang dibalut dengan kubah masjid, melambangkan tempat berpijak dan berjuang Akpai tetap bernafaskan pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang berwajah moderat dan modern. Kemudian gambar lingkaran langit dan bumi, inilah gambar lingkaran bumi ya, ini itu melambangkan sistem berpikir Akpai yang tidak dikotomis tetapi menyatu dalam kesatuan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memisahkan antara langit dengan bumi, jasmani dengan rohani, dan dunia dan akhirat. Kemudian gambar menara masjid ini Bapak Ibu melambangkan jika Akpai di satu sisi menjadi corong atau suara kebenaran, kebaikan dan keadilan bagi tersemainya Islam yang rahmatan lil alamin, sementara di sisi lain berikhtiar untuk mengangkat wajah Islam yang ekstrem. Kemudian gambar Akpai ya, tulisan Akpai dengan landasan singkatnya yang menopang bumi dengan langit melambangkan identitas, cita dan asa Akpai menuju organisasi yang profesional. Warna biru Bapak Ibu, ini warna biru melambangkan gerak dan langkah Akpai yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tekun dan tenang, ceria dan damai. Kemudian warna hijau melambangkan modal pendidikan yang dikembangkan guru pendidikan agama Islam pada sekolah, berwajah menyejukkan, mencerahkan dan bermanfaat secara maksimal bagi seluruh peserta didik. Ya. Gambarnya tak Bu, tak ganti Kakak pindah-pindahkan jadi nggak nampak Kak. Di sini jalan loh. Tunggu ya. Oke, tunggu ya. Nggak nampak. Iya. Padahal di sini pindah loh. Tunggu ya. Nggak ada ya dari tadi ya. Gambarnya nggak tampil tuh. Wah, jadi makna logonya nggak tampil ya? Nggak nampak, nggak ada nampak semuanya. Oh, tunggu. Ini di mana ya? Oke. Kalau ini nampak? Yang di atas, tekan di atas tadi aja, pertama tadi aja Kak, cuma Kak pengurus. Yang ini sekarang nggak nampak? Ini nampak? Itu. Iya, jadi slide. Nah, berarti tidak usah saya slowkan ya, karena bermasalah di slide slowkan. Oke. Jadi ini Bapak Ibu warna merah ya. Warna merah melambangkan keberanian, tekad yang membara dan kekuatan Akpai dalam memperjuangkan kebenaran, kebaikan dan keadilan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sejarah singkat dari Akpai Provinsi Riau. Akpai itu pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 2007 organisasi ini melaksanakan kongresnya yang pertama. Jadi Bapak Ibu cukup udah tua ya, sudah 4 kali kongres kita, dan kongres yang pertama itu adalah tahun 2007. Kongres yang pertama bertempat di SLB Pembina Jakarta. Ketua terpilih pada waktu itu adalah Aprizal Abuzar. Ini Bapak Ibu, gambarnya Aprizal Abuzar yang di samping saya ya. Ini adalah Bapak Ketua Akpai yang pertama, Bapak Aprizal Abuzar. Kemudian kongres yang kedua pada tanggal 1 sampai tanggal 3 November 2012. Itu di Pekanbaru Riau Bapak Ibu, dengan Ketua DPW Akpai yang terpilih pada waktu itu adalah Bapak Kamaruzaman. Ini bertempat di Hotel Puraya atau hotelnya keliru nih Pak Dedi? Hotel ini yang hotel Mayang Garden. Mayang Garden ya, bukan Puraya Case. Nanti Ya. saya ganti. Terima kasih informasi ya Pak Dedi. Ya, ya saya mencoba untuk merangkum Pak Dedi supaya tidak hilang jejak sejarah kita gitu. Nah, ini adalah kongres yang ketiga ya. Kongres ketiga itu dilaksanakan di Surabaya tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember 2017 Bapak Ibu. Nah, pada waktu ini ketua terpilih adalah Bapak Dr. Mahnan Marbawi ya. Jadi dengan demikian sampai nanti kongres keempat di Sumatera Barat ya pada tanggal 1 sampai 3 November 2022 bertempat di UPI dan Asrama Haji, ketua terpilih Bapak Dr. Seendang. Maka Akpai sejak berdirinya itu Bapak Ibu, ketua umumnya itu sudah 3 orang ya, 3 orang, Pak Aprizal, Pak Mahnan Marbawi, dan Pak Endang yang sekarang ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang untuk Akpai Provinsi Riau sendiri, ini Bapak Ibu, tempat kongres yang kedua itu di Pekanbaru Riau ya, tahun 2012. Ketua pertamanya Bapak Dr. Andes Kamaruzaman, sudah almarhum Bapak Ibu. Kemudian meninggal beliau tahun berapa ya Pak Ded ya? Karena sudah itu digantikan langsung oleh Pak Dedi gitu ya. Sebelumnya itu Pak ini dulu ya Pak Rum ya? Sebentar. Pak Rum dulu. Yang meninggal itu Pak Rum. Yang Pak Kamaruzaman itu ketua berikutnya tuh kita nggak tahu sampai di mana informasinya itu. Yang meninggal itu Pak Rum. Ya ini pun sekarang beliau udah meninggal juga kan Pak. Jadi duluannya Pak Rum ya. Jadi duluan Pak Rum nih yang ketuanya. Iya, duluan ketuanya pertama Pak Kamaruzaman yang untuk DPW. Iya, Kamaruzaman. Waktu kongres Pak Kamaruzaman, sekretaris Pak Rum. Iya, maksudnya ketua nih Pak. Iya ketua. Iya kan Pak ketua benar Kamaruzaman ya. dulu baru waktu Pak Rum meninggal baru saya gantiin. Oke, terima kasih. Setahu saya Pak Rumnya bukan sekretaris Pak waktu itu, sekjen. Waktu kongres Pak Rum sekretaris. Berikutnya Pak Kamaruzaman pensiun, tidak ada beritanya, langsung dijabat oleh Pak Emrom. Ya, Pak Emrom meninggal, wafat, baru ini ya Pak Dedi ya yang ganti ya. Jadi Bapak Ibu, terpilihnya Pak Dedi menjadi ketua dan pengurus kami juga masuk itu tidak diadakan secara musyawarah sekarang ini seperti yang sekarang ini. Kalau dicatat sejarahnya, kalau jadi nanti kegiatan kita ini sebenarnya kegiatan yang pertama kali kita lakukan, tetapi dalam sejarahnya tentu kita buat adalah Muswil yang kedua di Provinsi Riau Bapak Ibu. Kemudian 2018 sampai sekarang 2023 kembali ya terpilih ketua yaitu Pak Dedi Syuhada. Oke Bapak Ibu, kemudian beberapa program kerja di PW Akpai yang selama ini sudah kita lakukan. Yang pertama, sejak berdirinya itu Bapak Ibu mulai 2012 sampai 2017 ya, itu dengan ketua Pak Kamaruzaman sama almarhum Pak Rum, itu DPD yang terbentuk baru 3 Bapak Ibu ya, 3 ya, yaitu Pekanbaru, Inhil, dan Kampar. Dan ini pun ya antara ada dan tiada ya, tapi yang jelas dia pernah ngukir sejarah yang 3 DPD ini berangkat ke Surabaya pada waktu melaksanakan kongres, tetapi jejak giat untuk kegiatannya belum kelihatan waktu itu Bapak Ibu.
Kemudian pada masa periode kita ya 2018-2013 ini alhamdulillah semua DPD di Provinsi Riau sudah terbentuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang paling penting ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pengurus untuk penomoran surat nanti ya, karena kita itu untuk DPD-nya harus pakai kode gitu. Seperti Riau kan 14. Jadi di surat kita itu adalah akpai DPW gitu ya. DPW akpai garing 14. Jadi kita tidak buatkan Riau gitu. Jadi kodenya yang dibuat. Begitu juga nanti untuk Bapak Ibu gitu. Makanya ini perlu dicatat Bapak Ibu ya. Jadi nomor surat Bapak Ibu yang DPD yang 01 itu adalah DPD Pekanbaru. Ya. 01 itu DPD Akpai Pekanbaru. 02 DPD Akpai Inhil, 03 DPD Akpai Kampar, kemudian 04 DPD Akpai Pelalawan, kemudian 05 DPD Akpai Siak, 06 DPD Akpai Meranti, kemudian 07 DPD Akpai Kuansing, 08 itu DPD Akpai Dumai, kemudian 09 DPD Akpai Inhu, 010 DPD Akpai Bengkalis, 011 DPD Akpai Rohil, kemudian 012 DPD Akpai Rohul yang terakhir Bapak Ibu. Ini perlu Bapak Ibu buat suratnya nanti. Jadi nanti dalam pembuatan surat itu nomor surat, kemudian nama lembaganya. Kalau DPD ya DPD Inhu 09, DPD Akpai 09, berarti itu udah jelas sama kita ketahui bahwa itu adalah Inhu gitu. Nah nanti ini akan berlanjut kepada DPC yang Bapak Ibu bentuk. Jadi DPC itu dibuat nanti kodenya dengan A, huruf ya, huruf abjad A. Nah, untuk menentukan A itu yang mana kecamatannya Bapak Ibu itu yang menentukan. Misalnya di Kampar gitu ya, Kecamatan Salo A, Kecamatan apa B gitu, B dalam bentuk huruf besar gitu. Jadi kita yang akan tahu. Dan maka untuk administrasi surat nanti mohon ini diperhatikan Bapak Ibu. Ini dia ya. Kemudian sudah melaksanakan kegiatan juga training center pengurus DPD, yaitu DPD Bengkalis dan Inhil. Memang belum semuanya Bapak Ibu ya mendapatkan pelatihan training center ini. Seharusnya apa yang saya sampaikan malam hari ini itu di training itu Bapak Ibu, di training gitu ya. Ini contohnya Bapak Ibu untuk pembuatan nomor surat nanti itu ada 5 kolom ya, 5 kolom. Ini bisa dilihat di petunjuk organisasi kita ya. Setiap kali Bapak Ibu sudah dapatkan SK kepengurusan, saya selalu mengirimkan ini ADART-nya juga sama petunjuk organisasinya lengkap di sana Bapak Ibu. Jadi sampai ada yang bertanya kemarin, Bu Anis itu memang capnya di tengah-tengah ya gitu kan, bukannya di samping kiri di tanda tangan ketua gitu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Dalam aturan organisasi kita jika ada dua ya, ketua sama sekretaris, maka capnya ada di tengah-tengah gitu. Nah, jadi di mana dapatnya itu di buku panduan organisasi kita. Jadi bisa dibaca nanti. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kan DPW Akpai 14 gitu ya. Berarti ini Riau Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berarti DPD Akpai 01, berarti itu udah jelas DPD Akpainya Kota Pekanbaru gitu. Baru nanti ini sifat surat Bapak Ibu. Sifat surat itu tergantung dari sekretaris aja gitu. Apakah sifat surat itu SK, surat lomba, surat undangan, kita aja ngasih kode ya, ngasih kode, kemudian garing, kemudian di sini yang menandatanganinya. Karena kita punya ketua 1 ya, sekretaris 1 gitu ya, mungkin dalam beberapa hal bidang mungkin dilimpahkan ke mereka yang menandatanganinya, maka sifat surat dan yang menandatangani itu kita bedakan kodenya, dan itu bisa kita sekretaris atau DPD sendiri yang merancang Bapak Ibu, tidak ada hal yang baku. Tapi jelas ini kolom yang keempat ini adalah sifat surat yang kita keluarkan dan siapa yang menandatanganinya. Nah, kolom yang keempat ini Bapak Ibu bulan itu dibuat dalam angka Romawi. Jadi angka Romawi 1, kalau sekarang 8 ya, berarti 7 begini ya, angka 3 gitu. Yang terakhir kolomnya adalah tahun Bapak Ibu, 2023. Selanjutnya ini
ya, program kerja yang juga sudah dilaksanakan oleh DPW Akpai Riau bekerja sama dengan UIN tentang PPG, kemudian audiensi ke Dinas Pendidikan dan DPR tentang rekrutmen P3K, audiensi dengan Gubernur tentang dana PPG, kemudian kerjasama dengan KNES Komite Nasional Ekonomi Syariah, ini tentang guru ya, guru atau duta apa ya kemarin nih ya, Ibu Ros, apa itu namanya, ekonomi syariah ya. Iya, ekonomi syariah di jenjang pendidikan SMA dan SMK. Dan kemarin memang untuk pelopor itu Kak, sekolah pelopor. pelopor ekonomi syariah. Ya, pelopor sekolah ya, sekolah pelopor ekonomi syariah ya, itu kerjasama dengan KNES. Mudah-mudahan ini nanti bisa berlanjut dan bisa kita kembangkan ke daerah gitu ya, Bu Ros sama Pak Dedi. Kemudian Bapak Ibu, ini yang paling saya inginkan juga, saya mohon foto-fotonya yang belum lengkap di sini nanti saya minta kirimkan lagi. Ini yang saya coba otak-atik ya, ketika di kongres kemarin ada beberapa orang yang mengirim ya, saya ternyata tersimpan. Kenalan yuk gitu, Ketua DPD Akpai Riau. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita tidak saling mengenal ya. Kalau saya alhamdulillah udah di luar kepala udah ingat nih, tapi cuman yang inhil saya belum, bukan inhil, rohil, marah sama Pak Saruji sama saya nanti. Yang rohil, karena yang rohil selalu yang sekretarisnya yang hadir, saya belum pernah jumpa bertatap muka dengan ketua gitu ya. Kemarin udah saya japri Bu Apni, tolong Bu Apni untuk kedepannya ketuanya hadir gitu, mari kita saling berkoordinasi, saling bersilaturahim yang jelas ya. Jadi nanti kalau sampai kita jalan-jalan ke kabupaten yang lain, kita udah punya saudara nih ya. Ini Bapak Ibu Pekanbaru, perkenalkan Pak Mas Hadi ya, nih Pak Mas Hadi, kemudian ini Inhil Pak Saruji, kemudian nih Kampar ini Pak Hendri Yunal ya, kemudian di Pelalawan Pak Nur Singgi. Oke. Kak Hendra Yunal Kak, bukan Henry Kak. Oh ya, Hendra ya. Oke, makasih, nanti kita ganti ya. Iya, silakan juga diperhatiin ya. Nanti kita akan perbaiki karena ini akan kita tayangkan di Muswil nanti. Kemudian ini Ketua DPD Siak ya, Pak Arman. Kemudian ini mohon maaf ya, Meranti ini tuh udah saya ganti tadi, kalau tidak tersimpan ya, ada fotonya nih. Foto Bapak udah ada nih, Pak Mas Hadi, Pak Mas Hudi ya, Pak Mas Hadi, Pak Mas Hudi nih berbalik. Udah ada nama foto Bapak, tapi kalau mau ganti nanti boleh. Kemudian Pak Darwin, mohon maaf foto Pak Darwin nanti kirim ulang lagi ya, saya nggak jumpa lagi. Kemudian Pak Bu Nurlela ada. Kemudian ini yang ini Pak Zaki ya dari Dumai ya, yang Ibu Nur tadi. Kemudian Pak Suswanto udah hadir belum? Kemudian DPD Bengkalis. Kemudian ini Pak Hamidi nih yang saya belum pernah ketemu gitu ya, belum pernah ketemu. Ini bukan dia yang sebenarnya ya Bapak Ibu, ini foto asli ya, foto asli bawaan slide saya. Ini foto iya. Kemudian DPD Erohul juga belum ada ketua, mungkin mudah-mudahan nanti Pak Mantondang ya sudah hadir. Bu Yuli, Pak Mantondangnya hadir Bu Yuliana? Tahu mungkin. Tolong ditelepon Bu, biar sama-sama mengikuti kegiatan ya. Oke, terima kasih. Itu Bapak Ibu. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, kita insya Allah akan memberikan penghargaan itu 2 ya kepada DPD Akpai di dalam kongres nanti. Yang pertama, penghargaan itu adalah untuk DPD yang aktif menjalin kerjasama dengan Pemdanya. Mungkin ini dalam hal pembiayaan PPG gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tolong diulang kembali ya, kami akan data ulang kembali DPD yang sudah berhasil menjalin kerjasama dengan Pemda dalam pembayaran P3K atau PPG teman-teman semuanya lah gitu. Nah yang kedua, nanti kita juga akan memberikan penghargaan kepada DPD Akpai kita di acara Muswil, itu adalah DPD yang sudah membentuk semua DPC-nya. Hanya itu Bapak Ibu ya. Jadi kemarin di saat kita pertemuan yang lalu kami sudah menyampaikan, silakan masih ada waktu Bapak Ibu lakukan gercap ya, gerakan cepat untuk membentuk kepengurusan DPC di
wilayah masing-masing supaya nanti juga ini berhubungan dengan hak suara di saat pemilihan kepengurusan DPW Akpai yang akan datang. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan juga kalau ada masukan nanti silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Bu Ros untuk melanjutkan kegiatannya. Oke, terima kasih kepada Pak Nuriani yang sudah menyampaikan sejarah dan pelayanan tentang DPW dan DPD Provinsi Riau. Selanjutnya kita masuk kepada pengarahan dari Bapak Ketua DPW AKPK yaitu Bapak Dedi Syuhada. Pada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Sebelum pengarahan, tadi ada Pak Imam Fahri dari Kampar dan yang dari Pelelawan, Pak Nur Singgi belum bisa gabung. Coba gimana caranya itu? Katanya harus diizinkan. Pak Dedi, itu dia Pak Dedi. Di saat saya men-sharekan tayangan, ya itu saya nggak melihat teman-teman minta masuk, makanya seharusnya hostnya kan beda ya, beda gitu. Sudah gabung. Iya, sekarang udah saya gabungkan karena masuk. saya kan udah stop ya. Yang dari Pelelawan udah masuk itu. Iya. Yang dari Pak Imam Fahri dari Kampar masuk. Seharusnya masuk Pak, karena saya udah buka semuanya. Tadi udah nelpon saya, dia katanya harus diizinkan juga itu sama dengan Pak Nur Singgi. Iya. Suara saya nggak kecil di HP, saya nggak tahu kenapa ini kok kecil. Ya, itu kendalanya Pak kalau kita menggunakan Gmeet, ketika kita men-sharekan tayangan ya berbagi layar itu kita nggak lihat teman-teman yang masuk gitu. Nah ini kan saya berbagi layar, kemudian saya juga yang jadi hostnya, di situ kendalanya. Tapi ini udah setelah penayang saya dari tutup. Kampar. Ya, saya udah masuk. Cuman beliau mungkin karena nggak diizinin nggak menunggu kan Pak, ada kegiatan lain kali gitu. Ya, silakan lanjut aja Pak. Diakali supaya bisa masuk. Oke. Ya diakali supaya masuk ya dihubungi. Dihubungi dia lagi. Iya, kalau di ruang tunggunya nggak ada, dia nggak ada di ruang tunggu untuk nggak ada. Kita kan bisa lihat dicek ya. Iya. Tadi memang dia menunggu kali gitu kan, cuman karena nggak silakan masuk, ya beliau pergi gitu. Ya nggak apa-apa Pak, nanti mungkin di pertengahan jalan bisa masuk kembali ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman, seluruh ketua DPD, juga pengurus DPW yang ada di Provinsi Riau, alhamdulillah malam hari ini ketemu kembali. Saya ada beberapa hal, tadi udah panjang lebar Bu Nurianis menyampaikan sekilas tentang perjalanan DPW Akpai Riau yang mulai dari 2017 Kongres di Surabaya sampai hari ini. Alhamdulillah kita lebih fit, kondisinya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Karena sebelumnya itu ya organisasi ini memang dinahodai atau dikehendaki orang-orang yang memang mau berorganisasi, yang punya talenta, yang punya kemauan yang tinggi, punya kebersamaan dan punya care terhadap organisasi guru. Kalau tidak karena kita, mungkin karena guru kita ini kita tidak akan ada apa-apanya. Tapi alhamdulillah 12 kabupaten kota kita sudah bentuk, walaupun ya sementara ini baru kita SK-kan, tapi alhamdulillah sudah terbentuk. Baik, saya ingatkan kembali teman-teman semuanya, kemarin kesepakatan di pertemuan kita yang kedua DPD, pengurus DPD, kita itu tanggal 10 pendaftaran checking terakhirnya. Nah, itu tanggal 10. Jadi
ini sudah tanggal 28, tidak berapa lama lagi. Sekarang nanti mohon kepada masing-masing DPD dalam waktu hitungan 10 hari sudah bisa mendaftarkan teman-teman kita berapa kekuatan yang ada. Dan ini ada lagi pertemuan berikutnya, Bu Sekretaris, karena kita tidak cukup hari ini aja, malam ini aja. Berikutnya nanti untuk monitor berikutnya di tanggal 9 September atau di tanggal 10 lah di September itu atau 9 itu kita harus ada pertemuan lagi seperti ini untuk cek cross terakhir. Karena kita pelaksanaannya di tanggal 23, 22, 23 dan 24 itu kalau nggak salah kemarin. Oleh karena itu permintaan teman-teman kemarin kita penuhi supaya kita tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu masing-masing kita DPD menggerakkan seluruh teman-teman DPC-nya, hitung kekuatan, kita cek terakhir nanti kekuatan kita mulai hari ini sampai tanggal 9 kita cek sudah berapa yang mendaftar ke panitia lokal SIA. Karena kemarin nomor rekeningnya itu kita pakai nomor rekening kita DPD SIA supaya satu tangan untuk mengelola dana kegiatan ini. Mungkin itu dari saya. Tadi sudah sampaikan memang kita akan memberi penghargaan, tapi nantilah kita bikin tadi itu karena standarnya itu standar yang baku, yang aktif, DPD yang aktif dan Pemda yang care dan aktif juga membantu kepada teman-teman GPA itu standarnya. Jadi karena itu pada teman-teman di daerah, ketua DP masing-masing, mohon segera koordinasikan teman-teman DPC untuk mendaftar dan sekaligus pembayaran untuk kegiatan itu. Kalau kita mendaftar saja tidak ada pembayaran ya sama juga artinya nggak ada. Oleh karena itu mohon kepada teman-teman dengan secepat mungkin, secepatnya kalau memang belum ada DPC segera dibentuk, kalau yang segera untuk mendaftar. Mungkin demikian dari saya. Nanti lanjutnya untuk rapat ini, pertemuan ini mungkin Pak Sar apakah sudah bisa bergabung, kalau nanti Bu Nanis bisa memandu dan hostnya Ibu Ros. Terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang sudah menyampaikan pengarahan dan masukan untuk persiapan muswil kita di SIA nanti. Bapak Ibu semuanya, kita masuk kepada acara selanjutnya yaitu penyampaian progres persiapan muswil yang akan disampaikan oleh panitia lokal dari DPD SIA. Apa nih Kak yang Kak dari DPD Kak? Pak Ketua siapa yang akan menyampaikan nih Pak Ketua dari SIA? Ya sekretaris Pak Uji nanti. Langsung sekretaris dari SIA ya Pak ya? Ya nanti sedikit dari saya dulu, setelah itu sampai Pak Uji. Oke. Pada Bapak Sekretaris atau nanti disambung dengan Pak Ketua dari DPD SIA, kami persilakan. Halo, Pak Termiji. Saya dulu, Pak Termiji ya. Atau Pak Termiji? Arman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk ujian selanjutnya saya mewakilkan kepada host ya, sekaligus pembawa acara. Yang saya hormati Ketua DPW Provinsi Riau dan pengurus. Selanjutnya kepada Ketua DPD se-Provinsi Riau yang hadir dan khususnya panitia lokal yang hadir pada malam hari ini untuk kegiatan muswil kedua tadi Bu Ros ya? Iya kedua Pak.
Baik Bapak Ibu semuanya, persiapan yang sudah kami lakukan, sebenarnya kami pingin dulu dari SC nih, ya, steering committee untuk menyampaikan, memaparkan tugas yang sudah diembannya. Setelah itu kami kini kan tugas pelaksana. Ya. Sampai hari ini kami belum mendapatkan kabar dari steering committee, ya, karena untuk persidangan nanti semuanya berkas semuanya itu dari steering committee. Jadi kami adalah sebagai pelaksana, ya, menyiapkan sarana dan lain hal. Tapi perangkat untuk dan teknik sidang muswilnya nanti itu semuanya kan dari SC. Maka dari itu kami juga berharap kepada SC untuk menyampaikannya nanti, atau kalaulah SC nggak ada hari ini, besok atau nanti bisa disampaikan juga, kami lebih tahu juga apa persiapan yang sudah dilaksanakan, yang sudah disiapkan, atau nanti apa lagi yang perlu disiapkan gitu. Itu mas sekedar masukan kepada steering committee. Dimana untuk OC kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terutama adalah sosialisasi terhadap pemerintahan daerah Kabupaten Siak. Itu sudah kami lakukan, termasuk kepada Kementerian Agama Kabupaten Siak. Itu sengaja profil saya itu adalah hari pertemuan dengan Kementerian Agama di bidang Pendais. Dan juga untuk di Kementerian Agama Provinsi atau Kanwil, ya, Kanwil juga kabar ini belum sampai. Jadi kami juga berharap untuk disampaikan oleh DPW nanti kepada Kanwil, karena kemarin saya juga dapat masukan dari Kasih Pendais ke Provinsi Riau. Ya, kebetulan di foto ini ada Kasih Pendais SD, SMP. Maka dari itu saya harapkan nanti dari DPW atau steering committee untuk memberikan pemberitahuan, istilahnya dia itu diajak lah gitu untuk kegiatan ini gitu, karena ini adalah muswil. Kemudian selanjutnya untuk persiapan, insya Allah ini akan dipaparkan nanti oleh sekretaris apa aja yang sudah disiapkan. Untuk di sini mungkin saya sebagai ketua untuk menyampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, kekuatan peserta kita sampai hari ini kita masih ngambang, belum ada kepastian berapa yang akan hadir, karena ini menyangkut dengan persiapan panitia, berapa kamar yang harus dicari atau yang disiapkan nanti. Kalau hotel insya Allah itu kami sudah booking beberapa hotel atau penginapan di Siak, tapi kita belum pasti berapa kamar yang harus kita booking. Yang jelas untuk peserta penuh seperti yang sudah kita bahas kemarin di grup itu untuk DPD peserta penuh ya, DPD plus 1 DPC ketua ya, 1 DPC, karena di sini kita juga sangat menghargai DPC kalau bisa ya. Kalau bisa memang di ADRT kita nggak bisa, kalau ADRT kita tidak mengizinkan seperti itu, apa boleh buat, kita harus tetap juga berbuat berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tempat untuk peserta penuh kita buat tempatnya 1 penginapan, jadi penginapan kita 1 tempat nanti, dan muswilnya juga di sana, supaya pelaksanaan muswilnya itu yang kami harapkan nanti kita tidak ada yang terlambat. Nah, makanya kami buat di 1 tempat, 1 hotel itu aja, jadi di sanalah semuanya nanti. Kemudian selanjutnya untuk penghargaan tadi kami ucapkan juga terima kasih sudah terpikir, kami sudah merencanakan hal itu dan mengusulkan
Cuma mohon nanti tambahannya itu adalah dinas pendidikan. Kenapa? Karena Akpai ini boleh dikatakan itu 80% itu adalah gurunya dinas gitu. Jadi maka dari itu kita harus bekerja baik dengan dinas pendidikan yang telah mendukung semua jenis kegiatan yang kita lakukan di Akpai. Itu tambahan bagi saya untuk penghargaan tadi selain dari yang disampaikan Ibu Ros tadi. Kemudian untuk selanjutnya itu untuk biaya juga kemarin nanti akan disampaikan oleh sekretaris Pak Tarmizi nanti biayanya semuanya. Tapi di sana kami sudah membuat redum acaranya dari awal sampai akhir. Ya, mudah-mudahan ini nanti kita semua DPD bisa untuk melaksanakan kegiatan yang sudah kami rancang ini semuanya dari awal sampai akhir. Itu tak terlepas dari dukungan DPD semuanya. Dan juga panitia juga termasuk DPD seperti yang sudah disepakati. DPD itu ketua DPD adalah bagian koordinator wilayah masing-masing itu. Itu yang kita masukkan panitia kemarin kan Pak Dedi. Ya. Mungkin sementara itu aja yang dapat saya sampaikan. Hemat waktu itu saya minta kepada Pak Tarmizi untuk selesaikan nanti redum acaranya dari awal sampai akhir sampai proposalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Ketua, Ketum DPP, Ketum ya, izin melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin kawan-kawan, pada kesempatan ini saya tidak bisa untuk menampilkan wajah yang kata orang hanya agak kusam nih, karena ada suatu hal saya mohon izin tak bisa tampilkan wajah. Jadi cukup suara saja, audio saja, ada visualnya. Pak Ketua DPW dan kawan-kawan pengurus DPD, Ketua DPD, pengurus DPD, dan panitia lokal yang saya banggakan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk melanjutkan dari yang telah disampaikan oleh Pak Arman tadi terkait dengan progres Muswil DPW Akpai Provinsi Riau tahun 2023 ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Dedi Soda tadi, bahwasanya batas waktu yang kita tetapkan bersama pada rapat yang telah lalu, yakni pada tanggal 10 September merupakan batas akhir daripada pendaftaran. Dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini belum ada komunikasi atau konfirmasi daripada DPD yang ada di Provinsi Riau terkait dengan pendaftaran. Boleh jadi sedang ancang-ancang atau persiapan atau mencari-cari celah, mencari-cari link, karena jujur saja ketika kita akan beranjak meninggalkan daerah kita ke Siak tentunya banyak persiapan pendanaan dan sebagainya. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan bahwasanya beberapa waktu yang lalu kami telah coba berkomunikasi kepada Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Siak terkait dengan persiapan Muswil. Alhamdulillah kami cukup banyak mendapatkan masukan dari Kasih Pendis, dan insya Allah memang seharusnya seminggu yang lalu itu kami sudah bertemu seharusnya dengan Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait dalam rangka persiapan Muswil ini. Namun pemerintah Kabupaten Siak dan seluruh jajarannya, Bupati dan seluruh jajarannya melaksanakan kegiatan JKPI, jaringan kota pusaka di Semarang, itu kurang lebih 1 minggu. Jadi memang
pejabat-pejabat yang ada di Siak, termasuk Kepala Dinas Pendidikan, Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya memang tidak ada di Siak pada 1 minggu yang lalu. Jadi kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Kasih bahwasanya beliau nanti yang akan menjembatani pertemuan ini. Namun sampai hari ini kami masih menunggu karena memang boleh jadi pejabat-pejabat masih banyak kegiatan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan segera mungkin bisa kita bersama nanti. Dan kemudian kawan-kawan juga perlu kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan pertemuan kita dengan Pak Gubernur. Memang saya sudah coba komunikasikan kepada kawan-kawan yang mempunyai link ke sana. Memang seharusnya ada 2 kesempatan. Seharusnya kemarin pada hari Jumat subuh kita akan berangkat ke sana mengambil momen sholat subuh Pak Gubernur, namun beliau melaksanakan kegiatan subuh keliling di kabupaten kota sehingga batal. Kemudian selanjutnya kalau tak salah saya 2 malam yang lewat itu ada kegiatan khatam Quran kediaman beliau juga, namun bersamaan dengan kegiatan BKPMI Kabupaten Siak sehingga saya pula tak bisa untuk ke sana. Intinya pertemuan kita ke sana itu tidak kita menjembatani, nanti setelah duduk persoalannya baru nanti kita anggaplah kita audiensi lah atau duduk bersama dengan Pak Gubernur bersama dengan kawan-kawan perwakilan daripada pengurus wilayah. Namun sampai dengan saat ini belum ada waktu gitu. Kami juga berharap kalau memang nanti melalui kami tidak ketahuan tak tembus, kami mohon juga nanti kepada kawan-kawan pengurus provinsi ya, untuk mencari celah agar dapat kita bertemu dengan Pak Gubernur. Karena jujur kami katakan biaya yang akan kita keluarkan untuk kegiatan musul ini mencapai kisaran 56 juta rupiah. Jadi kalau kita tidak ketemu dengan pemimpin negeri, pemimpin Riau ini, sepertinya agak berat kita untuk mensukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ya bisalah secepat mungkin kita bertemu dengan beliau. Kami juga berharap kepada kawan-kawan provinsi SC ya, mohon dengan sangat terkait dengan anggaran ini sama-sama kita untuk kita pikirkan, karena suksesnya kegiatan ini tak dapat lepas daripada anggaran. Kemudian selanjutnya Pak Ketua, pada kesempatan ini kami juga ingin sampaikan terkait dengan masukan ini sebelum masuk kepada rondan dan sebagainya. Kemarin ada beberapa teman kita yang menyampaikan masukan termasuk dari Meranti, yakni Mas Budi, mana ada pertanyaan di ADART itu tidak ada aturan yang menghendaki DPC memiliki suara. Nah, ini kita dudukkan supaya tidak ada simpang siur. Jangan sampai nanti barang ini dah berjalan jauh, baru kita sibuk kor-kor lagi di belakang gitu. Kita dudukkan langsung. Nah, jadi kemarin disampaikan oleh Pak Ketum dan beberapa kawan-kawan itu DPC masing-masing ada 1. Tujuannya memang tidak ada di ADART, namun tujuannya untuk meramaikan atau kata orang supaya kegiatan musul ini lebih semarak, maka kita ambil 1 suara untuk DPC. Jadi pada kesempatan ini kami minta kesepakatan terlebih dahulu supaya kami jujur saja kawan-kawan, supaya kami ini di Siak, supaya mudah kami untuk mengatur terkait konsumsi, terkait dengan penginapan dan sebagainya, karena ini harus jauh-jauh hari kita persiapkan. Nah, jadi sebelum kami lanjut nih, kami minta dudukkan dulu nih Pak Ketua, mohon izin. Boleh. Siap. Kesepakatan. Kalau memang rasanya ADART itu sebagai rujukan, sebagai pedoman kita, satu kewajiban dan keharusan bagi kita untuk memegang itu, ya kalau memang harus kita pegang gitu kan. Tapi kalau rasanya ini bisa diotak-atik dan bisa kita ketepikan, ya kami sami'na wa ata'na. Nah, kan begitu. Nah, jadi kita mohon tanggapan, Pak Ketua, kawan-kawan. Oke, makasih. Saya dulu menanggapi yang masalah ADART ini. Memang di ADART saya yang baru belum pernah lihat juga. Apakah teman-teman yang di Ketua DPD ini ada megang ADART? Tetapi inilah, ini kan untuk pertama DPC ini kita bentuk. Kalau tidak ada hak suaranya, maaf di luar konteks ADART tadilah. Kita apakan dulu, bukan kita mengabaikan, tidak, tetapi ini
kalau memang tidak ditemukan hak suara di DPC, hak suara DPC maksud saya, lalu untuk apa dibentuk? Itu dasarnya. Tentu dia punya hak suara, cuma pada levelnya level DPW, DPD. Apabila ada pemilihan pengurus seperti ini, kemungkinan kemarin waktu di Kongres itu bagian yang membahas tentang ARD perubahan ADART itu tidak terakomodir tentang DPC ini. Padahal itu ada dibentuknya DPC. Kalau kita bentuk DPC, tidak ada dia fungsinya, tidak ada hak suaranya, kan juga tidak ada gunanya. Nah, di situ dibunyikan ada DPP, ada DPW, ada DPD, dan ada DPC. Itu yang kita ambil dari situ. Nah, kita tidak harus berpedoman kaku, artinya walaupun itu benar ada RT, tetapi kita ada hak ini adalah temuan di lapangan yang kita temukan bahwa di ADRT itu tidak ada hak suara. Ini yang harus kita sampaikan nanti. Kemarin saya juga pernah menyampaikan itu di acara APAI Summit, tapi masih di dalam prosedur proses berikutnya begitu. Artinya di acara pertemuan berikutnya itu akan bisa saja ADRT itu akan dianulir karena kalau memang tidak ada itu ditambahkan. Ada beberapa poin kemarin yang tidak di ADART di dalam rapat kerja, dalam kegiatan kerja itu ada ditambah-tambahkan juga. Itu menurut saya kita tidak terlalu baku, tidak terlalu kaku di dalam. Memang ada juga yang berada seperti itu. Tapi kalau ini untuk syiarnya untuk kita, dasar kita buat DPC itu untuk apa? Kalau dia tidak ada suaranya untuk apa? Kan begitu, kan sia-sia jadinya. Teman-teman yang ketua DPC kan, teman-teman sudah buat DPC kan seolah-olah nggak ada. Jadi inilah dasar kita. Kemungkinan bisa saja kita manusia biasa kemarin tidak termasukkan hak untuk suara di DPC karena kita kongres kemarin itu yang ada suaranya DPP 5, DPW 2 dan DPD 1. Tidak ada juga salahnya sekarang kita muswil DPW 5, DPD 2, DPC 1. Itu dasar kita berbuat. Mungkin demikian dari saya, dan itu memang harus kita berikan dan kita sepakati bersama, dan itu tidak harus kaku menanggapi hal ini. Yang kedua, untuk ke Pak Gubernur, saya rasa ini kita harus bikin surat dulu lah. Tidak bisa yang ke Pak tadi itu karena kita kalau ada surat, kita mungkin dimasukkan agenda kapan kita bisa ketemu. Kalau bisa secepatnya, apakah nanti panitia yang buat ini atau seperti apa, boleh nanti kita masukkan surat itu secepatnya, sehingga adanya surat itu dasar kita audiensi dengan Pak Gubernur. Kalau yang tadi itu momen-momen itu kadang kita tidak bisa tebak karena apa? Ya hari ini jadi di sini atau pindah kita tak dapat awak lepas tuh. Tetapi dengan adanya surat masuk ke kantor gubernur nanti langsung ke gubernur, apakah nanti siapa akan menerima kita? Kita bisa menyampaikan itu. Mungkin itu 2 poin yang berkaitan dengan kegiatan ini. Mengenai penghargaan, terima kasih, nanti kita akan tinjau kembali semuanya karena ini nanti kami laporkan ke DPP karena DPP itu akan mengeskakan dan memberi penghargaan itu adalah atas nama DPP. Kita posisi DPW mengusulkan. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Sekretaris Panitia, dilanjutkan. Terima kasih. Kalau ada masukan sebelum dilanjutkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Masudi, silakan sebentar Pak. Sebelum kita belum putus Pak ya. Ini Pak Masudi belum. Silakan. Sudah angkat tangan, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, niat kita semua sih, terutama apa yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, ya benar sih memang. Nah, tapi kan alangkah baiknya itu diketahui oleh DPP gitu. Permohonan ketua disampaikan secara tertulis dulu gitu. Oke.
sehingga kita tidak melanggar organisasi. Karena memang panduan tertinggi kita ya tetap ADART. Itu loh Pak. Nah kalau itu tujuannya kita sepakat semua bahwa Musbil itu bukan hanya milik kita. Kemudian dalam satu titik tertentu suara DPC itu yang menentukan. Oh, kalau DPC diikutkan semua, kami kalah suara Bang, Meranti sedikit. Makanya kembali ke ADART. Itu gunanya ADART gitu loh. Ya kan? Nah, itu niat baik Pak Dedi. Kalau memang itu niatnya, kami juga sambut. Ya, izin dulu ke DPP gitu. Bukan hanya masalah siar, DPC itu dihitungnya Pak Dedi. Itu ya. Itu menurut saya. Itu aja Pak Dedi. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Langsung saya tanggapi dulu. Ya. Kalau untuk surat bisa kita masukkan. Nanti Pak Bu Anies buka. Nanti saya telepon langsung pun bisa. Dengan ketua umumnya, dengan atau Pak Sekjennya. Bisa ini dulu Pak Dedi. Waktu pertemuan yang kemarin, saya udah ngomong. Orang Riau ada yang masuk di dalam struktur pusat. Di antaranya kalau nggak salah Pak Endra Yunal. Seharusnya nggak berlarut-larut seperti ini, itu sudah selesai. Kalau Pak Endra Yunal hadir, saya kira Pak Endra Yunal langsung bisa menanggapi. Itu Pak Dedi. Oke, siap. Cuma tadi alasan mengapa balik ke ADART karena tadi itu kayaknya Meranti kecil itu saya rasa tidak jadi satu hal yang mustahak kali. Artinya mungkin hanya sekedar apa gitulah. Pada dasarnya kalau memang permintaan kita harus buat surat ke DPP, siap kita buat bahwa mohon diizinkan untuk DPC punya hak suara di pada acara pemilihan muswir wilayah. Itu intinya. Kalau perlu sebelum surat datang, saya dengan komunikasi langsung dengan ke Pak Ketua atau Pak Sekjennya nanti insya Allah dalam 2-3 hari ini. Jadi saya rasa, saya pikir teman-teman bisa menyepakati tadi itu untuk DPC kita tetap mengeluarkan tetap kita memberi hak suaranya untuk satu DPC satu suara, mungkin gitu dulu. Silakan Pak. Pak Dedi, saya nggak bisa ikut bersepakat kalau kita tidak memiliki dasar. Itu aja dulu Pak Dedi. Terima kasih. Izin Pak, izin menanggapi izin masukan. Baik gini, saya mengusulkan kalau bisa kita tetap berpegang kepada ADART. Nah, kalaupun kita akan melibatkan kawan-kawan DPC, cukup saja kita jadikan mereka sebagai peninjau. Yang kalaupun mungkin ya kita memang harus wajib, kita nggak diwajibkan, tetapi status mereka atau kedudukan mereka sebagai peninjau, tidak ada hak suara. Karena jujur saya katakan, untuk menetapkan hak suara berada di DPD ataupun DPC itu bukan main-main, letaknya di 5 tahun sekali Pak. Ya. Bukan main-main, itu melalui perdebatan yang sengit kan begitu. Maksudnya terlepas daripada kepentingan-kepentingan. Jadi intinya, saya pikir saya lebih mengusulkan kalau bisa disepakati pada malam hari ini supaya ini memudahkan kawan-kawan panitia lokal, karena semuanya ada dampaknya. Kalau bisa DPC diharuskan mewakili minimal satu. Nah, mereka tak punya hak suara. Itu saja menurut saya, Pak. Nah, kalau pakai bahasa minimal maksimal itu saya setuju. Kalau semua itu nggak setuju. Bagaimana mungkin kok bisa peserta yang memiliki suara tanpa batasan jumlah? Itu nggak mungkin, Pak Tarmizi. Oke, izin berpendapat ya. Tadi kan Pak Dedi ya sebagai ketua sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu akan berkoordinasi dengan DPP pusat ya dalam hal ini. Kalaupun nanti harus ada surat ya, karena ini kan masalahnya kan tidak tercantum di ADART kita gitu. Maka saya nanti akan siap membuat suratnya
Ya, jadi kita tunggulah jawabannya dulu dalam 2 hari ini gitu ya Bapak Ibu ya, nggak usah diputuskan sekarang. Karena apa? Ada juga pertimbangan kalau seandainya DPC itu tidak memiliki hak suara, terus untuk apa kita bentuk kan begitu? Apa kita bentuk dia kan? Nah, oleh sebab itu berikan waktu dulu, nanti kita akan ketemu lagi, insya Allah memberikan kabar kepada Bapak Ibu gitu dalam waktu dekat lah insya Allah. Gitu Pak Dedi? Oke ya, bisa seperti itu. Ya segera secara lisan nanti tanyain dulu Pak Dedi, tapi kita nanti akan minta akan buatkan surat resminya. Boleh. Ya, sebagai jawaban. Juga Pak Dedi. Ya, kemarin waktu kongres itu, waktu sidang, itu kan kita masing-masing bagi per komisi itu. Kalau nggak salah yang bidang itu Pak Sahar nggak? Atau Pak Dedi sendiri? Tidak, saya waktu itu tidak duduk di komisi, tidak ikut di komisi saya. Bisa saja teman-teman itu ada di komisi, tetapi kemungkinan waktu itu tidak terpikir sampai ke sana. Bisa saja silap itu. Tapi karena ini ketemu di kita di acara kita ini, tidak ada salahnya kita nanti koordinasikan dengan DPP. Ya, nah, kalau koordinasikan kalimatnya Pak Dedi harus ada batasan minimal, harus batasan maksimal. Kalau semua DPC, jumlah DPC antar kabupaten kota itu berbeda Pak Dedi. Betul. Iya, betul lah. Karena masing-masing DPD daerah itu kan kecamatannya memang tidak sama. Ya sah-sah aja berbeda. Tapi hak suaranya itu yang kita pikirkan. Dan kedua, yang namanya kepesertaan kongres yang memiliki suara, itu jatahnya tetap harus sama Pak Dedi. Betul. Karena sekarang lah semuanya DPD di Riau. DPD Riau kan ada suara kemarin di kongres. Tetapi kan tidak semuanya kita ikut kemarin yang DPD ada di Riau. Kenapa? Dia belum terbentuk. Baru 2 sekarang terbentuknya. Nah, itu sama halnya dengan yang kalau dibandingkan itu artinya sekarang begini pertanyaannya Pak Dedi. Kalau Meranti hanya 7. Ya. Kalau Pekanbaru berapa DPC? 12. Cuman itu kan nggak imbang kalau suara. Bagaimana mungkin? Kita tidak dikata suara, Pak. Yang kita hargai suara satu setiap DPC, bukan kumulatifnya. Tetapi yang kita hargai adalah mereka setiap satu DPC itu ada suaranya, bukan jumlah kumulatifnya. Tidak, umpamanya di Meranti hanya 7, di Pekanbaru ada 12. Apakah dikurangi suara 12 di Pekanbaru? Kan enggak. Berarti nanti seperti apa penghargaan itu harus secara disamakan? Tidak bisa seperti itu. Tadi saya contohkan. Kalau sidang 7 dengan 12 itu tetap kalah yang 7. Bagaimana nih? Betul. Tapi kan di dalam itu kan tidak ada seperti itu. Karena bisa aja kalau kaitan sidang ya bisa lobby. Itu di situ permainannya. Oke. Yang tadi saya contohkan saja di DPW untuk pengurus untuk DPD Riau itu kemudian ada 12 kabupaten kota. Tapi kita tidak semuanya berangkat waktu itu. Itu contoh. Apakah kita di ADART itu berbeda Pak Dedi. Ketika tidak hadir ada jaminannya. Betul. Itu diwakili oleh DPD lain. Betul. Artinya kan saya contohkan seperti itu. Tetapi kita tidak harus seperti itu. Bukan dalam harus seperti tadi contohnya Meranti 7, Pekanbaru 12, lalu Pekanbaru kurangi 7, itu tidak bisa. Karena kita akan mengingatkan hak suara orang yang kita hargai di tiap masing-masing DPC itu ada hak suaranya di situ. Itu esensinya itu dibuat. Mengapa DPC dibuat itu dasarnya? Cuma ini tadi itu kita temui ada hal yang mungkin di luar tadi ini karena tidak ada di ADART, tapi tidak ada salahnya itu kita coba seperti apa. Kita komunikasikan, kita minta izin siap. Karena ini sudah malam, kalau tidak malam saya bisa kontak langsung ke Pak Ketum di sana. Insya Allah bisa itu. Itu sepertinya Pak Arman sama Pak Saruji itu angkat tangan tuh Pak Dedi. Kita dengarkan menantau. Pak Saruji silakan. Baik, terima kasih Pak Dedi, Pak Tarmisi, Bu Nuranis dan Pak Masudi.
Sebentar. Begini Pak, terkait dengan apa yang bicarakan ini, coba kita flashback ke belakang itu. Apakah selama ini sebelum Kongres di Padang itu tidak pernah ada pemilihan muswil ya untuk daerah-daerah provinsi yang ada di Indonesia gitu kan, sehingga ketika kita waktu di Kongres itu tidak munculkan ini untuk suara DPC. Saya termasuk Pak anggota pada malam itu memang tidak dimunculkan itu, dan memang saya tidak bahas itu, kelompok kami tidak bahas itu masa jabatan tidak salah kemarin. Jadi saya juga bingung nih kenapa baru muncul seperti ini, kenapa dimasukkan di ADRT pada saat malam itu kita rapat itu di Padang di asrama haji, sehingga apakah luput dari ini atau tidak pernah ada kasus Bu Pak ya, sehingga tidak muncul seperti itu. Nah, itu pertama Pak. Kemudian untuk keikutsertaan DPC pembentukan, saya berpikir begini, saya setuju dengan Bu Sekretaris Pak ini, artinya ya kita mungkin semacam menyurati atau bertolak pada DPP, kan ada sifatnya kan insidental ya, sifatnya kan betul. Tidak diatur gitu. Karena begini Pak, saya jadi ini Pak, untuk membentuk DPC itu luar biasa susahnya Pak. Padahal kami ada 20 kecamatan Pak di Inhil ini. Saya itu sampai saat ini baru 3 Pak. Itu pun kami lobby ini Pak ya. Karena gini, DPC itu melihat apa kepentingan dia setelah terbentuk DPC AKP gitu kan. Seperti itu. Sehingga kami bisa menyampaikan bahwa nanti ada musuh di SIA ya. Jadi setiap nanti DPC itu bisa nanti ketuanya atau siapa pengurus intinya nanti ikut serta dan bisa memberikan suara seperti itu. Jadi itu semacam suatu iming-iming barangkali sehingga mereka terpanggil untuk ikut muswil gitu karena dia pengurus DPC. Kemudian Bapak Ibu, ini perlu kita dudukkan bersama masalah ini biar tidak menjadi hal yang mengganjal. Kalaupun memang dalam organisasi ADRT itu dirubah ketika dia Kongres juga kan begitu, karena yang memutuskan membuat ADRT oleh Kongres maka juga Kongres seperti itu. Tapi mungkin ada kebijakan Pak ya, kebijakan seperti itu maksud saya kebijakan mungkin DPD mungkin memberikan semuanya, nanti baru ketika nanti ada Kongres berikutnya mungkin itu nanti jadi pertimbangan gitu ditetapkan menjadi suatu keputusan dalam bentuk ADRT AKP nasional seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Arman ketua dulu sebelum saya ringkas. Terima kasih. Saya cuma menguatkan aja untuk peserta DPC ini ya. Pada dasarnya saya sepakat aja yang disampaikan Pak Dedi ataupun yang disampaikan Pak Sekretaris kami tadi. Namun ini kalaulah berlaku hanya untuk di Riau aja, nanti usulan ini legalitas dari hasil muswil kita ini nanti jangan dipertanyakan gitu. Artinya kita membuat yang tidak ada di ADRT. Bisa saja nanti hasilnya itu hasil lobbynya segala macam Pak Dedi dengan DPP nanti ini berhasil. Tapi legalitasnya tentu untuk di Riau saja gitu kan. Kalau hanya untuk di Riau, legalitas organisasi DPW hasil muswil kita secara nasional itu rendah legalitasnya karena menempatkan hak suara orang yang tidak ada di aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Artinya kalau berlakunya permintaan dari DPW di Provinsi Riau hari ini Pak Dedi itu berlaku untuk seluruh Indonesia gitu. Karena ADRT ini untuk seluruh Indonesia loh, bukan hanya untuk di Riau saja gitu. Seperti yang sampaikan Termeji tadi 5 tahun untuk mendudukkan yang satu poin atau satu item gitu. Maka dari itu rasa saya kalau ini akan kita munculkan ke DPP lagi, rasa saya ini butuh pembahasan di tingkat level minimalnya itu ada DPP dengan DPW se-Indonesia gitu. Harus ini kan memakan waktu yang panjang. Sementara kita sekarang ini waktu kita hanya dihitung hari aja lagi, hanya beberapa hari untuk melaksanakan kegiatan ini.
dan juga kita untuk hadirkan DPC apa yang harus kita lakukan seperti yang sudah kita musyawarahkan tadi. Kita belum masuk item itu lagi ya, tapi sedikit saya gambarkan dulu. Kita kan berniat untuk melaksanakan seminar nasional, workshop ya, workshop nasional. Kita seminar kemarin kita rubah workshop yang 1 hari hanya pertemuan, 2 harinya adalah lewat daring. Ini untuk apa kita lakukan daring? Ini adalah untuk memenuhkan jam di sertifikat, supaya sertifikat bagi kawan-kawan kita yang PNS bisa dihargai gitu. Cuma kalau seminar itu bukan tidak dihargai, tapi nilainya 0, sekian kan gitu. Maka dari itu kita lakukanlah tukar namanya dengan workshop tadi. Ini teori kita, kiat kita untuk bagaimana menghadirkan kawan-kawan dari DPC tadi. Satu. Yang kedua, yaitunya kita ambil dia sebagai peserta peninjau. Peserta peninjau ini kan dia mempunyai hak suara. Hak suaranya ada. Hak milihnya nggak ada tuh. Hak bicara nggak ada. Hak bicaranya ada, hak suaranya yang ada. Milih nggak ada, Pak. Iya, hak bicaranya ada, tapi hak suaranya tidak ada gitu. Suaranya jadi nah kalau hak bicara itu cocok. Hak bicaranya ada, tapi hak suaranya tidak ada. Nah, ini juga kalaulah kita lempar ke pusat, saya pikir ini pasti memakan waktu yang panjang. Nanti kita nggak, panitia lokal ini penting juga untuk menetapkan fasilitas ini gitu. Mungkin itu saja perlu pertimbang gitu, Pak. Oke, gini Pak, tadi Pak Saruji dengan Pak Ketua, saya paham itu. Tetapi ginilah, kekhawatiran itu tidak terlalu apa kali, karena bisa saja ini temuan kita dan ini akan dijadikan satu masukan dan akan dijadikan satu kesepakatan. Kalau tidak dalam kongres, minimal kesepakatan sementara di Mukernas. Karena kemarin sudah saya sampaikan ini masalahnya. Ya kayak gini saya sampaikan. Jadi kalau bahasa saya tadi itu, kalau surat belum masuk secara resmi, kita telepon, itu insya Allah secara lisan itu diizinkan, secara lisan ya. Tapi kan kita perlu bukti fisik. Jadi mengapa kemarin tidak terjangkau di dalam hak suara di PC di waktu kongres? Karena dia tidak terakomodir, karena yang tahu memberi suara itu waktu itu hanya DPP, DPW dan DPD. Yang di DPC kemarin memang tidak diapakan. Cuma, nah ini di kongres sifatnya nasional. Lah, bagaimana kita yang DPW yang sifatnya provinsi? Ada dia posisinya di situ. DPC ada dia. Atau Pak Saruji kemarin bagian komisi yang membahas ADART itu enggak? Pak Saruji? Halo Pak Saruji? Gimana? Posisi Pak Saruji kemarin membahas yang bagian itu nggak waktu pleno? Tidak, kami tidak membahas itu. Tidak itu. Cuma tidak ada munculkan aja Pak itu. Iya betul. Tapi nggak ada munculkan itu. Tetapi gini, yang tidak dimunculkan itu hak suara di kongres, betul kan? Tetapi mereka ada esensinya, istilahnya legalitas itu dia ada. DPC itu ada legalitasnya dibuat oleh DPD. Nah, disinilah yang seharusnya dibunyikan hak suara di DPC ini pada kegiatan muswil dan pemilihan daerah. Itu kalau masukan kita kemarin itu di sana kemarinnya sampaikan. Jadi itu sudah diamini, cuma tentu segala sesuatunya kan kita perlu bukti fisik dan itu kita surat resmi. Nah, itu menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Izin Ketua. Ya, siap. Ingat suasana semakin malam nih Ketua. Jadi begini, mungkin kemarin sudah menyampaikan, walaupun sudah ditanggapi ya, ataupun istilah diamini, tetapi kalau tidak ada dasar yang kuat yang kita pedoman, itu tidak bisa Ketua. Jadi ini saja menurut saya, sambil nanti menunggu kejelasan yang betul-betul akurat, nanti mohon maaf, DPW komunikasi nanti ke DPP, itu kita tunggu sama, cuma batas waktu jangan terlalu lama. Namun
terkait dengan hak suara belum bisa kita putuskan apakah DPC memiliki hak suara ataupun tidak. Jadi begitu Pak Ketua ya. Jadi secepat mungkin supaya kita bisa sampai ke kawan-kawan kecamatan terkait dengan hal ini, terkait dengan keputusan ini. Oke, Ketua ya. Terakhir. Kalau memang itu nanti proses surat itu lama, kalau melalui WA untuk menguatkan gimana teman-teman? WA ketum atau WA sekjen? Saya memuat. Gimana? Ini membuktikan bahwasanya AKPA itu semakin baik, semakin berkembang, semakin maju. Karena apa? Kepentingan ini semakin kuat. Jujur saja kita katakan Ketua, kalau dulu mungkin pergerakannya berada di DPP ataupun DPW gitu kan. Sekarang DPD-nya udah mulai hidup. DPC juga ada. Gitu. Tadi kalau dikatakan kenapa ada DPC? Kan kita ada Musda. Iya, ada Mubir. Kan gitu. Jadi bukan berarti DPC itu tidak ada artinya. Semua itu sudah dipertimbangkan, bukan main-main itu kongres tuh. Iya, benar tuh. Musda baru ada DPC. Iya. Jadi kita tunggu saja hasil pembicaraan ketum DPW ataupun dari DPW ke DPP Pak Ketua ya. Jadi siap. Lanjut. Baik, kawan-kawan sekalian kita lanjutkan. Jadi terkait dengan progres, alhamdulillah beberapa hal yang mungkin sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu terkait dengan tempat, misalnya tempat workshop dan tempat muswil itu sudah kita komunikasikan. Kemudian terkait dengan waktu pejabat pemerintah daerah Kabupaten Siak sendiri pun sudah kita pastikan. Nah, itu intinya jangan sampai nanti kegiatan ketika waktu kegiatan sudah dekat tahu-tahu semuanya berantakan karena tidak kita komunikasikan kepada pihak terkait seperti di protokol dan sebagainya. Itu ingin kami sampaikan. Kemudian pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sekilas ya. Nanti akan mungkin pada saat ini saya tak bisa kirimkan melalui karena saya pegang HP nih, tak bisa laptop nih, jadi tak bisa share screen. Jadi kami dapat sampaikan nanti insya Allah akan kita kirimkan dan insya Allah besok pagi saya juga akan segera mengirimkan beberapa informasi penting nanti di grup dan yang akan bisa dilanjutkan ke masing-masing DPD atau DPC yang ada di daerah masing-masing. Oke Pak Ketua, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 September 2023. Ya. Pada hari Kamis tanggal 21 September itu kegiatannya dari pukul 7 sampai 12 gladi kotor, kemudian 12.13 istirahat, 13 sampai pukul 17 gladi bersih, 17 sampai 19.30 istirahat, 19.30 itu koordinasi akhir ya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 13.30 sampai pukul 16.00 itu registrasi peserta kepada panitia. Tentunya panitia daerah. Kemudian dari pukul 16.00 sampai 17.30 itu kita sudah masuk pada tahapan pleno 1 ya. Yaitu termasuk di situ di dalamnya pembahasan dan pengesahan tatib kongres. Ya, kemudian kongres. Ya. Muswil. Muswil. Kemudian pemilihan dan pengesahan pimpinan sidang pleno. Ya, di situ dipimpin nanti langsung oleh Ketua Umum DPW AKPAI Riau. Kemudian selanjutnya pukul 17.30 sampai 20 isoma, kemudian pukul 20.00 sampai 23.30 perkiraan seperti itu namun kondisional ya. Jadi kita masuk pada pleno 2 LPJ DPW AKPAI Riau masa bakti 2018-2023. Kemudian laporan audit internal keuangan DPW AKPAI Riau masa bakti 2018-2023, kemudian masuk kepada pandangan umum. Selanjutnya pukul 24 sampai 05.00 itu istirahat. Ya, kalau kita kalau itu kondisional ya, kita pukul berapa subuhnya nanti. Kemudian lanjut pada hari kedua, hari Sabtu. Itu pukul, ini nanti bisa kita sesuaikan Pak Ketua ya dan kawan-kawan, itu pukul 6 sampai pukul 7 registrasi peserta pembukaan supaya kita waktu yang sampai terlalu bertele-tele dan memakan waktu sampai siang. Kemudian pukul 7 sampai 7.30 itu tamu VIP, kita merujuk juga nih kepada kegiatan kongres kemarin. 7 sampai 7.30 tamu VIP masuk di ruang tunggu. Atau nanti kalau memang nanti kita harus terlebih dahulu sarapan pagi di perumahan Bupati, rumah dinas Bupati, ya kita akan kondisikan itu nanti bersama protokol. Kemudian di tamu VIP ya, baik dari provinsi maupun dari pusat.
Kemudian pukul 8.15 sampai pukul 8.25 upacara pembukaan. Kemudian 8.25 sampai 8.30 menyanyikan lagu Indonesia Raya. 8.30 sampai 8.35 menyanyikan Mars Akpai. 8.35, 8.40 pembacaan kalam ilahi, 8.40, 8.45 pembacaan doa, 8.45, 8.50 selayang pandang Akpai. 2007 kalau kita merujuk ke kongres kemarin ya. Nanti tentunya kita komunikasikan ke Kandari Melvi selayaknya seperti apa itu. Unsur-unsur yang perlu kita masukkan nanti kearifan lokal Riau ini atau macam mana nanti kita kondisikan. Kemudian 8.50 sampai 9 itu laporan panitia Muswil Akpai Riau. 9 sampai 9:10 sambutan Ketua Umum DPW Akpai Riau. Selanjutnya 9:10 sampai 9:20 penyerahan penghargaan atau pelakan. Nah, itu nantilah yang disampaikan Pak Bu Nurianis tadi, Pak Ketua, penghargaan yang mungkin nanti akan dikondisikan oleh kawan-kawan DPW ya. Kemudian 9:20 9:40 lanjut kepada sambutan Ketum DPP Akpai. 9:40 9:55. Nah, ini mohon tanggapan nanti ya. Sambutan Bupati Siak selaku pemerintah daerah Kabupaten Siak, tuan rumah. Kemudian 9:55 10:10 sambutan Gubernur Riau. Ya. Nah, kemudian pada pukul 10:10 10:30 yaitu gelaran kearifan lokal Siak, yaitu tarian, kreasi atau apa zatin dan sebagainya. Kemudian pada pukul 10.30 sampai 11.45 ini kami letakkan di sini dialog kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama Islam. Boleh jadi nanti di situ ada gubernur, ada Bupati Siak, mungkin Kanwil Kementerian Agama Kementerian Agama Provinsi Riau, boleh jadi Kepala Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait yang betul-betul ada hubung kaitnya dengan kebijakan terhadap pendidikan agama Islam. Mantap. Kemudian pada pukul 11.45 sampai 12 sampai pukul 12.30 itu waktunya kita istirahat sholat zuhur ya. Nanti kita mulai workshopnya itu pukul 1.30 atau 13.30 sampai 15.30 sebelum asar. Ya, lanjut setelah asar baru kita kembali ke tempat muswil. Ya. Sampai dengan pukul sampai dengan pukul 17:30. Nah, itu masuk pleno 3, pembagian komisi dan sidang-sidang. Kemudian di Soma pukul 20 sampai 21.30 masuk pleno 4, laporan pertanggungjawaban dan pengesahan hasil sidang-sidang komisi. Selanjutnya 21.30 sampai 23.30 pleno 5, yakni pembahasan dan pengesahan tata tertib pemilihan ketua umum DPP, lanjut penetapan ketua umum terpilih. 23.30, 23.55 penutupan muswil ya Akpai Provinsi Riau. Dan selanjutnya pada hari ketiga, yakni pada hari Ahad, akan kita lanjutkan dengan check out, sarapan, kemudian city tour. Ya, kita berjalan-jalan lah di kota Siak, kata orang macam itulah. Nah, nanti tentunya kami akan sampaikan titik-titik atau tempat-tempat yang akan menjadikan titik kunjungan kawan-kawan dari daerah-daerah kabupaten dan kota. Itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan jadwal muswil. Itu gambaran Ketua. Dan kemudian satu lagi terakhir Ketua, sebelum saya serahkan kepada pembawa acara ataupun host. Pada kesempatan ini sekali lagi kami mengingatkan bahwasanya biaya yang dibebankan kepada kawan-kawan yang memiliki hak suara perwakilan dari masing-masing DPD dan peninjau itu dikenakan biaya sebesar Rp500.000, digenapkan Rp500.000 kemarin kalau 400 sekian ya, kita genapkan Rp500.000. Sementara bagi kawan-kawan penggembira, kawan-kawan yang tidak ikut andil dalam kegiatan muswil itu dikenakan biaya Rp200.000. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 120 ya? Iya, itu ada kekeliruan kali enggak Pak Tarmizi? Bukan 150? 200 Bu Ketua.
Oh ya. Di suratnya 150 kalau nggak Iya salah. kemarin. Iya. Iya, betul. Kemarin katanya 150. Iya. 150 ya. Ya, 150 untuk penggembira. Oh, Iya. ya. Betul. Ya, awalnya kan memang disarankan ketua 200, tapi sepakat kita kemarin 150 Pak Sekre. Iya. Iya, iya. Siap. Ya, di surat edaran yang kita buat kemarin 150. Oke. Siap. Oke, izin berpendapat terhadap pemaparan dari panitia OSIS tadi sudah cukup bagus, cuman nanti jangan untuk selayang pandang itu diambil dari 2017 Pak, karena sejarah Riau itu diukir sebelumnya gitu. Jadi kalau diberikan kepada Pak Rimelpi, Pak Rimelpi memang belum masuk itu, belum lahir ya, belum lahir. Tapi saat beliau lahir dia langsung lari gitu ya, lari. Sementara kita masih tegaknya oyong-oyongan gitu. Tapi kita itu sejarahnya dari 2012 Pak gitu. Riau sebagai tuan rumah kongres yang kedua itu nggak boleh hilang gitu. Jadi tolong nanti didampingi gitu ya. Kalau seandainya mau minta foto segala macam kita siap gitu. Sama saya ada. Oke, mohon izin Bu Sekretaris. Ya. Kalau kita terkait dengan yang pandang, lebih tepatnya nanti kawan-kawan DPW ya, dan berkomunikasi kepada Kandari Melki atau mungkin dari provinsi atau dari DPW sendiri bisa mengemasnya dalam bentuk yang lebih menarik. Saya pikir karena tentunya referensi dasar-dasarnya tentu ada di DPW. Nanti kalau kami yang mengemasnya takut nanti tak sesuai dengan harapan. Jadi begitu. Gimana kira-kira Ketua? Bisa. Gini nanti ada beberapa file-file yang kita masukkan, tapi gini pada dasarnya secara umum itu dari selayang pandang pengembang DPP nanti ditambahkan juga perkembangan kegiatan-kegiatan di DPW itu 50-50, 55%. Kalau dia memang daya putarnya itu kira-kira 10 menit gambarannya, itu yang 5 menit DPP, 5 menit kegiatan-kegiatan di DPW. Itu gitu seperti itu atau waktunya itu kuotanya gitu. Oke. Tambahkan lagi. Halo. Bisa dengar suara saya ini? Bisa? Lanjut, Pak. Lanjut. Sebentar, ini kok lari pula ini. Lanjut, Ketua. Sebentar. Aduh. Gas Ketua. Suaranya bisa masuk kan? Oh, sangat Masuk. Jelas Pak, jelas. Yo. Gini. Yang untuk tadi seperti di Kemenang Provinsi itu baik itu kasih provinsi dasar menengah termasuk Pak Kabid itu kita undangan resmi, undangan saja. Kalaupun di kita tetap sebuah undangan itu kita berketemu lah, acaranya berketemu di samping antar undangan juga kita ramah tamah ke beliau untuk mengundang di acara ini karena kegiatan kita adalah sifatnya wilayah, tapi posisinya kan ada di Siak. Tetapi kalau yang orang di Siak, Kemenek dari kasih Pendis Siak atau Dinas Pendidikan Siak, itu memang harus terjun langsung dari teman-teman di daerah. Kalau yang di provinsi kan kita bawa saja, kita undangan. Kalau diharapkan dari bantuan itu, Allah alam bisawab lah itu. Makasih. Artinya gini Ketua, mau bicara sedikit. Ya boleh. Untuk level provinsi, karena kita mewujudkan ini kan untuk provinsi juga nih ya, mewujudkan DPW ke provinsi. Maka dari itu saya lama juga berkomunikasi dengan Kasih Pendais itu kemarin di Siak ya. Perlu ya, sangat perlu konwil dan harus kita berikan undangan pertama. Sebelum kita memberikan undangan ini, kita komunikasi dan langsung memberikan undangan gitu. Karena tampaknya dia pengen juga nih untuk sambutan. Kemarin itu nampak saya ada beberapa hal yang perlu disampaikannya untuk guru PAI gitu kan, karena gini Ketua, dia nampak kami diskusi kemarin itu
untuk kegiatan-kegiatan Pendais itu ya, secara lisan ada semacam kesepakatan enggak juga, hasil diskusi lah ya, hasil diskusi ringan dengan dia kemarin itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan, peningkatan mutu lah, peningkatan mutu maupun di data-data emis kan, data yang bermasalah sekarang ini ya, termasuk dia pingin juga ini kerjasamanya dengan Akpai gitu. Kalau kita siap aja, Pak. Kita siap. Kalau kita siap aja. Jadi dia nampaknya untuk apalah namanya, mau diajak lah gitu, bahasa kitanya gitu. Jadi perlu kami sampaikan hal ini gitu kan, supaya nanti ke Akpai yang kedepannya nanti enak melanjutkan generasi setelah Pak Dedi ke depannya gitu, maksud saya kan gitu. Saya tanggapi Pak Ketua, selama ini kita Akpai, saya pribadi, teman-teman DPW itu sangat akrab dengan Pak Kabid, Pak Kasih Pais, baik itu dasar dan menengah sudah akrab. Apapun kegiatan kita libatkan. Cuma kan porsinya kadang berbeda. Kalau dikatakan mereka ada pembinaan, itu nanti ada waktu untuk memberi materi sebagai pemateri, itu sah-sah aja nanti. Disitulah kesempatan di momen itu akan tampil. Apakah Pak Kanwil, apakah Pak Kabid Pakis, apakah diwakili oleh Pak Kasih Pais Pemprov, itu aja. Kita ngasih undangan ke Pak Kanwil. Apabila ada momen itu, disitulah kesempatan mereka ngasih materi apa namanya tadi itu Pak, pembinaan sebagai tanggung jawab sebagai kita. Tetapi kalau berkaitan dengan dana ya dana, naudzubillah itu. Oke ya, paham ya. Oke. Sudah sekedar paham. Itu paham ya semuanya ya. Oke, makasih, lanjut. Oke, siap Ketua. Satu lagi Pak Ketua, Bu Nuryanis, sebelum lanjut. Lanjut dulu. Kiranya nanti diancang-ancang dari sekarang, kami berharap kawan-kawan dari kabupaten kota bisa standby kan stand bazar. Iya, itu banyak itu yang kan dijual tuh. Banyak tuh, ada bazar tuh. Ini itu Pak Masudi itu tak sabun nak bawa keripik apa sagu tu. Madu dari dari pelalawan. Pak Tarmizi, asal jangan macam di Sumbar kemarin. Siap. Udah bawa, tak ada tempat ya Pak. Waduh. Beda. Tapi habis juga kan semuanya, laris. Pak Tamam tuh laris. Pak Tamam tuh untung kita mantan penjual asongan semua. habis semua kan, nggak ada yang bawa pulang. Bagian basar nanti kami siapkan tempat-tempatnya. Iya, nggak apa-apa. Lapak nanti kami pasang juga tuh tarifnya. Pak Tarmizi juga jangan lupa playernya ya. Oke, siap. Semua ini udah kami catat nih. Pokoknya kami panitia di. Ya. Satu lagi nih. Ya, silakan. Kita ada mungkin untuk pembahasan ini sudah masuk kita untuk muswilnya ya. Kemudian untuk kegiatan tambahannya itu workshop tadi itu kita kemarin itu narasumber kan dari steering committee atau dari DPW. Sampai hari ini kita belum nampak gambarannya siapa narasumbernya. Ya, rencananya Pak Ahmad Taufik kan Pak. Kita sepakati Pak Ketua, malam ini bisa kira-kira. Bisa. Orangnya udah sepakati Pak, cuma kita kan belum menghubunginya dari steering committee. Pak Ahmad Taufik dari yang nasional. Nah ya, ini saya tambahkan. Kalau untuk ketua DPW Pak Endang itu dia sudah ngomong. Nanti saya bilang dengan dia Kang Haji diundang ngasih materi di sana. Siap. Nah itu. Nah kalau yang Ahmad Taufik ini saya belum, mungkin ada Pak Sahar, mungkin ada apanya atau siapa atau Bu Anis. Ya nanti terserah. Pak kita hubungi Pak. Kontak beliau ya. Tapi yang dari DPP Pak Endang insya Allah siap. Gubernur jadi apa narasumber utama. Boleh. Kita surat itu makanya Gubernur Kanwil. Cuma nanti didelegasikan ke siapa pematerinya itu.
Itu aja. Disitulah nanti itu yang sertifikat itu berlaku itu. Ada seminar nasional tadi itu. Ini usulan saya Pak Dedi, kalau bisa Gubernur, Kanwil, mungkin Pak Bupati itu apa semacam dialog lah Pak Dedi. Dialog, dialog. Kebijakannya seperti apa gitu kan. Jadi nanti workshopnya itu baru startnya nanti ba'da zuhur. Boleh. Jadi hidup suasana tuh. Apa enggak sampaikan lah yang sedap suasana jadi pas gitu kan. Oke, sorry Pak Tarmizi tadi udah dipaparkan tuh ya. Rundown acaranya. Sorry. Ya mantap tuh. Ada dialog tadi kan. Mantap ya. Oke, bisa tuh nanti komite apa ya kita kita undang. Yang tetap tapi yang kita undang Pak Kanwil, Pak Gubernur, Pak Bupati itu yang 3 tadi itu. Pak Kanwil Dinas Pendidikan 1. Jadi ada 4 di situ duduk bersama, 1 orang yang memandu. Bahwa ini menyampaikan ini berdiri kayak kita waktu kita kongres itu kan seperti itu, Bapak ke gubernurnya. Cuma nah ini kita ketandai, kita garis bawahi yang kita harapkan Pak Gubernur bisa saja nanti yang didelegasikannya Sekda atau wakilnya atau siapa itu hak beliau kan. Jadi yang penting kita tetap undang seperti itu gitu untuk keynote speakernya itu apa namanya. Kalau tahun ini apalagi di SIA insya Allah balik kampung tuh Gubernur. Iya. Oke, siap. Siapa Pak Tarmizi seperti itu aja nanti yang tadi ada kita undang dan tadi kita nanti Bu Anes kita memang harus audiensi dengan gubernur nanti. Harus ada surat resmi. Jadi kita bisa ada pegangan resmi kita akan ada ke gubernur. Mungkin demikian. Oke, lanjut Pak Bu Ros atau Bu Anes atau siapa yang mandu. Kalau udah ada pertanyaan silakan. Ya silakan Pak Bu Ros mungkin pertanyaan. Diskusi langsung ya Pak Ketua ya. Ya diskusi aja. Ya langsung aja. Tambahan sedikit. Ya. Kalau menurut saya gini. Diskusi tadi kan udah masuk ke sini sekalian kan. Jadi apalagi mau disampaikan ini? Ada lagi nih. Ini ada tadi Pak Tamam siapa tadi yang ngomong-ngomong? Gini maksud saya ketika kita dialog itu kalau bisa agak greget lah mungkin kita bawa juga sebagai pembacaranya yang agak greget juga mungkin yang mempunyai nama lah di Riau siapa intinya seperti itu. Jadi dia untuk menyerahkan kepada orang-orang besar itu ada ditambah-tambah yang agak wah lah gimana gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Saya inginnya kalau enggak kita ambillah orang-orang yang dari Riau siapa tuh yang memang pembawa acara dan sekaligus bisa menghidupkan suasana untuk pertanyaan gitu. Harus Pak Tarmizi itu udah mantap Pak Tarmizi itu kalau yang bawa yang kayak gitu tuh. Dari RTV nanti kita cari. Orang-orang reporter RTV. Tapi ya nanti kita kasih uang minyaknya itu. Iya harus seperti itu. Itulah maksud saya. Sekarang ini sudah kita pikirkan juga untuk itu gitu. Iya itu makanya. Biar terasa hidup dalam kegiatan. Cara ya Pak ya yang itu ya untuk dialog gitu ya Pak ya. Iya. Pemandu dialognya. Pemandu dialog. Ada Insya Allah ada itu yang siapa itu yang bahas sering-sering pakai bahasa Melayu itu membawa acara itu. Nanti kita coba kontak nanti. Kita hubungi siapa namanya sebelum pula. Yang laki-laki itu ya Pak Det. Bagus. Yang laki-laki itu siapa namanya tuh? Sering bahasa Melayu dia. Iya. Melayu itu. Dia acara pengantin pun dia ikut mandu juga acara itu. Harun Ar-Rasyid bukan? Siapa lupa namanya. Nantilah kita Harun Ar-Rasyid itu pendiri tuh Bu. Apa TV Riau? Pendiri apa? Di RRI ada namanya Harun Ar-Rasyid. Pendiri Cordova. Bukan orang RRI Bu, dia orang RTV dia. Sering buat acara RTV acara Melayu itu. Iya. Acara Melayu itu ya, sering pakai panjat ya. Iya, Siak TV pun ada itu, Siak TV. Yang jelas saya serahkan pada SSC.
Ya SC lah, nanti sama-sama kita Pak cari. Dedi, Tapi sekretaris ya SC siap. belum pernah hadir tuh. Pak Imam hadir hari ini. Tadi udah nelpon saya, cuma katanya minta diizinkan. Wakil Nah, ini juga itu kita- Pak Hendra Yunal nggak hadir, gimana tuh? Udah 2 kali pertemuan kita kan. Gini aja lah, aduh saya pun nggak bisa ngomong juga, gimana ya. Nah sekarang di SC di panitia lokal kira-kira perlu tambah artinya cadangan gitu. Tapi diambil dari SIA. Ini kan dari luar SIA supaya tidak Kalau dari ada itu Ada. seperti untuk sebagai apa tuh, Pak? ya sekretaris, artinya mungkin sekretaris 1 dari kemarin Pak Anu, mungkin sekretaris 2-nya kita ambil dari SIA untuk panitia. Ini panitia yang masuk Bu Anis tadi itu yang Pak Imam ini sekretaris apa dia? SC loh Pak. SC. Kan kita Pak. pilih kemarin itu, kita yang milih kemarin kan, SC Pak Imam yang sekretarisnya. Kalau gitu kita masukkan buruh saja lah sebagai kalau dia sekretaris 1, buruh sekretaris 2-nya itu SC-nya itu. Bentar izin Pak Dedi. Oke, Itu siap. kalau tadi kan sudah disinggung oleh Pak Arman. Nah, kalau untuk OC-nya udah sampai memaparkan itu tadi. Kan sudah disebut tadi. Untuk perangkat persidangan itu SC sangat penting kan begitu tadi ya Pak Tarmizi ya. Oke, setuju. Iya Pak, Oke. cuma kan itu sekretarisnya kan belum pernah hadir gitu untuk Ya, itu ini. makanya. Jadi Jadi belum kemungkinan ada ada Pak kendala. pemaparannya. Ya itu makanya. Jadi kalau kemungkinan dia ada kendala, kan ini kendala namanya ini. Dia tidak bisa masuk. Kemarin jadi tidak hadir, kan kendala bagi dia. Nah tentu kita harus tidak diam gitu aja. Tentu harus ada cadangannya yang bisa standby bisa hadir. Contohnya Bu Ros, kan bisa seperti itu Bu Anis. Kita Iya, masukkan tapi gini beliau. lah Pak, ini Halo. kan masalahnya SC ya. Jadi nanti kita bicarain di Ya, forum yang halo. lebih kecil ya Pak ya. Sebentar interupsi aja. Iya, silakan. Oke siap. Eh, Aman. artinya jika kawan kita tidak hadir hari ini bukan harus kita tukar begitu menurut Tidak saya. ditukar Pak. Dikasih Artinya syaratnya. begini, oke. Yang saya minta sekarang ini untuk persiapan dari steering committee ini apa aja yang sudah disiapkan. Mungkin karena saya termasuk juga kemarin itu DPD salah satu anggota dari DPC gitu. Anggota dari apa namanya? Steering committee. Tapi kita di steering committee belum ada pernah pertemuan sama sekali lewat Zoom atau apapun gitu. Saya ragunya di gitu. Pas sidang nanti apa yang mau dipaparkan, apa susunannya di sana kan belum ada. Oke. Karena belum ada pertemuan baik kedua secara langsung maupun lewat Zoom atau sudah disiapkan semuanya perangkat untuk sidang ini oleh ketua DPW yang akan dimensioner dengan sekretaris. Kan itu pertanyaannya tadi itu. Panitia kan udah ada Pak. Kita minta kerja panitia. Kita kan profesional aja. Ya, itu makanya Bu. Ya Yang nggak mungkin panitia kan adalah sekretaris melaksana- DPW ya, yang maaf. mengambil alih gitu. Sementara sekretaris Ya. OSCE-nya udah kita pilih. Halo. Sebentar saya lanjutkan Bu Ros. Bu Anis, Makanya di Pak. sini kita Bu Anis. Ya, maaf Bu Anis. Makanya ketuanya steering committee ini pun harus memaparkan apa yang perlu disiapkan dan apa yang perlu dibantu dari steering dari OC-nya nanti. Yeah. Kan gitu. Contoh, ya kan, draft semuanya sudah siap, tinggal diperbanyak. Contoh kan gitu kan. Draft tatipnya pleno 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Kemudian ya komisi 1, komisi 2-nya apa? Kan gitu. Jadi nampaknya hari ini saya mengamati langsung hari ini di steering committee ini ya maaf aja mungkin karena belum ada koordinasi tak apa belum jalan gitu, terus terang aja belum jalan. Maka dari waktu yang dekat ini harus berjalan cepat gitu kan. Jangan nanti pas sidang apa yang disidangkan langsung aja kita pleno 4 maunya lagi gitu. Iya. Ya izin Pak Arman, iya benar. Yang Bapak amati itu seperti itu kenyataannya Pak. Karena ketua steering committee kita pun juga berhalangan untuk masuk di Zoom kita ya. Tadi dia janji karena udah sampai ke Siak itu. Sampai Siak akan ikut acara kita. Nah, sekretaris memang belum pernah juga ikut kegiatan kita.
Jadi nanti mudah-mudahan lah Pak, kita akan sampaikan kembali ke ke panitia SC-nya supaya lebih cepat geraknya dalam persiapan di bidang SC-nya. Oke, terima kasih Pak Arman. Tambahan tadi artinya itu Pak Fahri, Pak Sekretaris, itu Pak Fahri, Imam Fahri itu kan sekretaris satu lah begitu ya Bu Anis ya? Ya sekretaris SC-nya Pak, ketuanya kan Pak Sahar. Betul, tapi nggak ada salahnya kita bukan ditukar, tetapi ditimbali gitu. Ada sekretaris satunya, mungkin sekretaris duanya begitu, sehingga kalau lihat cover ke beliau, mungkin karena ya kendala seperti ini kan kendala beliau. Mungkin jaringan tak bisa atau tak bisa masuk. Tapi makanya itu dimasukkan sekretaris pendampingnya, itu timbalannya bahasa seperti itu. Jadi kita, dan satu itu yang kedua, kita memang untuk SC itu segera memang kita rapat Zoom. Iya, harus segera. Karena materi yang kita bahas nanti kita harus sudah kelar, sehingga tidak sampai hari hanya. Kita menghitung hari aja lagi ini. Makanya saya wanti-wanti betul, tanggal 10 itu kita sudah ada pendaftaran berapa persen. Nah, itu yang harus kita kita harus laksanakan. Mungkin demikian. Lanjut, silakan. Izin usul Pak Dedi. Ya. Kemungkinan kita juga kurang referensi kan. Mana tahu nanti Pak Dedi atau panitia lokal seperti Pak Tarmizi atau Pak Arman dapat ya mencari referensi lah ke daerah-daerah lain yang sudah pernah melakukan musyawarah wilayah kan gitu. Itu. Okay. Kalau saya terus terang belum pernah nih kayak gitu, makanya referensinya juga nggak punya gitu. Oke, Pak Dedi, kalau memang ya ada pendamping untuk sekretaris SC tadi itu, kalau bisa yang dari inilah yang dekat dengan daerah pelaksana gitu kan, jadi mereka tahu bagaimana situasi atau progres yang ada di SIA itu sendiri, jadi bisa berkomunikasi dengan sekretaris satu gitu. Bukan saya nolak gitu ya pada Pak Dedi ya, tapi kalau bisa ya pendamping itu yang sudah ada di daerah itu, di SIA-nya khususnya gitu. Jadi dia bisa berkomunikasi itu, menyampaikan mungkin masukan atau melihat progres yang ada di SIA untuk disampaikan ke sekretaris juga untuk membuat perencanaan atau catatan-catatan yang untuk akan datang gitu. Ini Bu Ros, dia ini OC ini DPW. Dari pengurus ke DPW. Diambil dari pengurus DPW sebetulnya. Kalau yang di SIA udah oke itu, Tarmizi itu udah mantap. Iya, yang masalahnya yang OC ini masalahnya sekretarisnya ini kan nggak pernah muncul ini itu masalah di situ. Itu aja yang itu kok nggak salah saya waktu kita pertemuan kemarin kan yang nunjuk dia itu kan langsung Pak Hendra Yunal, karena berdasarkan Pak Imam Fahri ini kan ada masuk ke DPP ya gitu kemarin nggak salah saya. Tapi kan ada kendala di lapangan kan, itu masalahnya. Itu aja. Saya rasa gitu aja lah Bu Ros nanti sebagai sekretaris duanya kalau gitu, karena untuk nimbali tadi itu ada kendala di sini. Kalau seandainya tuh total nggak bisa kan ribet. Nanti OC-nya nggak gerak itu. Karena itu kegiatannya itu didampingi sama sekretaris. Pak Dedi. Pak Dedi. Ya, ginilah Pak Dedi. Ini kan terkait dengan intern DPW nih, ya. Ya, jadi gini saja. Nanti luar daripada pembahasan malam ini, nanti komunikasilah di intern DPW. Kira yang layak, intinya bukan hanya sekedar penunjukan, intinya benar-benar mereka mumpuni dan menguasai akan hal itu. Jangan sampai nanti diberi amanah tapi tak jalan, akhirnya nanti inti daripada kegiatan nih muswil betul-betul yang hancur nanti, rusak ceritanya. Malu kita. Nah, itu dia, setuju. Sekretaris DPW lagi Bu Noranes itu yang mumpuni itu. Iya, Pak Tamam kan masuk juga di DPW Pak Dedi. Siapa? Pak Tamam kan dia sekretaris juga di DPW itu. Ya, betul. IOC. Bantu Pak Arman tuh, Bu. Ya udah, gini aja Pak, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, Pak Tarmizi sama yang lainnya, karena ini kan masalahnya kan SC ya, jadi mohon gitu, biar izinkan kami nanti akan berkoordinasi lagi ya,
untuk melakukan gerak cepat gitu ya. Mohon maaf gitu ya, karena memang ketua sama sekretarisnya tidak hadir dalam ruangan ini. Jadi kalaupun kita membahasnya kan nggak juga akan ada titik temunya gitu ya. Jadi mohon izin, nanti kita akan segera nanti kita akan ajak Pak Arman gitu. Oke. Iya. Langsung diadakan Zoom lagi Bu, yang untuk OC-nya ini. Oke. Yang untuk OC. Iya, insya Allah dalam 3 malam ini kita akan jumpa. Karena besok KKG PAI ada kegiatan sampai tanggal 31 malam juga. Oke, terima kasih ya. Biar intern aja nanti. Iya, intern aja ya, kita aja. Bu Ros lanjut. Kalau nggak ada. Sudah, berarti udah bisa kita ini tutup. Serba-serbi. Selesai, nggak ada lagi. Ganteng Pak Tarmizi itu. Wah, udah lama, Pak. Tutup balik. Boleh sebut. Jadi ketua SC itu sebenarnya calon ketua DPW nih. Bisa jadi. Bocor hadir nih. Ya, bocor Pak Arman. Enggak gitu juga, Pak Arman. Enggak gitu juga. Nanti kan pemilihan. Pak Arman. Kalau gitu saya usul juga nanti. Silakan yang punya hak suara boleh, silakan menjagokan masing-masing jagoannya. Kalau Pak Dedi masih bisa lagi nggak ya? Tergantung pemilih. Tergantung buka pintu silaturahmi. Nanti pemilihnya kalau udah sibuk masuk di caleg agak susah deh tuh. Iya. Apa? Asal nyiramnya banyak aja nanti aman tuh. Pak Dedi maju caleg sekarang dah. Yang penting jelas Pak Tamam. Nah, itulah tuh. Itu dia. Siram air sungai juga banyak. Pak Dedi posisinya masih kan ibaratnya yang dulu tuh nyampaikan dengan saya udah pasti masuk urut berapa? Ayo, apa itu? Kalau tidak ada informasi ya. Karena ada ditanya, saya jawab ya. Teman mana tahu ada famili yang ada di daerah 5 Marpoen Damai. Saya dengar langsung nih. Dengar langsung ya. Kebetulan saya di nomor urut 7 untuk Marpoen Dapil 5 Marpoen Damai Kota Baru. Partai PKS. Monggo. Siapa yang ada pemilihnya digerakkan. Nanti Bu Anes menggerakkan teman-teman yang di Marpoen Damai. Besok kita berjumpa dengan Markelius. Siap. Itu kayak kebetulan saya udah ada tandemnya. Pak Tamam. Ya, siap. Dalam. Oke, ya. Oke. Oke. Ya, sukses siraman semuanya. Kami tunggu tuh Pak Dedi. Ya, siraman rohani. Pokoknya siraman lah. Iya. Aduh, tes telur dan nunggu tuh. Ya, silakan. Ada lagi Bapak Ibu, sudah pukul 22:21 ya. Pas. Sudah malam ya. Silakan Bu Ros. Oke, terima kasih. Kita ya. Pak Arman bursa calon ketua ada yang silaturahmi ke Pak Arman dah. Itulah belum lagi nih ya. Itu nak ku pancing belum keluar Melalui saya nanti siapapun yang mau colek Pak Arman tuh melalui saya. Ajudannya sudah ada di sini. Mantap personil Loci nih, luar biasa. Mudah-mudahan sukses musuh kita besok. Amin. Doakan panitia di Siak sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kita sukses. Amin. Orang meranti banyak diajak ya Pak. Ibu Ius saja. Meranti sekarang tak punya bapak, Bu Anis. Alah sayang. Bapak baru je. Iya. Mak gara-gara mak dua ini lah pecah. Itu juga langsung. Kami sudah foto dengan beliau. Sudah foto dengan beliau. Udah kami share rupanya. Aduh, langsung kami tarik share-nya.